Assalamualaikum teman-teman Agus Academy. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja subscribe channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas bagian terakhir dari syarat bahasa ilmiah, yaitu ringkas dan runtut. Kedua bagian terakhir inilah yang sebenarnya cukup menantang bagi kebanyakan mahasiswa alias tidak mudah dalam melakukan penulisan ilmiah. Jadi pengertian ringkas atau yang biasanya disebut dalam bahasa Inggris adalah concise adalah bahwa ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian, kata seperlunya, tidak berlebihan, padat, dan bermakna. Namun ringkas juga tidak berarti terlalu sedikit. Dulu saya sering menemui bahwa mahasiswa itu menyusun tulisannya itu terlalu ringkas, bahkan terlalu sedikit jumlah katanya, sehingga banyak konsep dari ide-ide atau gagasan-gagasan tersebut belum dikembangkan secara optimal. Mungkin dengan meninjau salah satu paper yang akan saya sampaikan pada video ini dapat memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih kita menyajikan tulisan ringkas tersebut. Berikut adalah artikel yang ditulis oleh R. Kunjana Rahardi dari Universitas Sanata Dharma pada jurnal Ranah, yang mana jurnal ini sudah terindeks di Sinta. Judulnya adalah Metafungsi Interpersonal Cybertext Vaksinasi COVID-19 Perspektif Multimodalitas. Susunan abstrak adalah contoh yang paling pas dalam mendefinisikan konsep ringkas padat tersebut. Artinya, hanya dalam kurang lebih 200 sampai 250 kata. Bahkan saya sendiri seringnya membuat abstrak ini tidak lebih dari 200 kata. Penulis dalam hal ini harus mampu menggambarkan secara jelas dan padat terkait dengan tujuan penelitian, metode penelitian, analisisnya, hasilnya, dan pada akhirnya menyajikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Setiap kalimat yang disusun itu harus bersifat langsung, artinya kalimat langsung. Langsung pada apa? Langsung pada informasi yang mau disampaikan. Jadi tidak berbelit, tidak muter-muter gitu. Tulisan yang ringkas juga bukan berarti tulisan tersebut terlalu sedikit seperti yang saya bilang di awal. Saya ambil contoh pada bagian landasan teori atau literatur review. Ringkas di sini tidak berarti sangat sedikit, tetapi mencakup semua konsep, data, bukti, ya, kemudian ringkasan dari hasil penelitian sebelumnya, ya, landasan teori yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan kita bahas dalam skripsi kita atau penelitian kita. Namun tiap-tiap paragrafnya juga disusun tidak terlalu panjang, ya, jadi tidak terbelit-belit kesannya. Karena apa? Kalau terlalu panjang dan terbelit-belit dapat membiaskan inti dari gagasan utamanya. Oke, sekarang ragam selanjutnya, yaitu bahwa bahasa dalam karya ilmiah itu bersifat runtut, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan good sequence, ya. Artinya apa? Ide tersebut diungkapkan secara runtut, secara teratur, berurutan, sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat, dalam paragraf, itu mengikuti sistematika tertentu. Mulai dari menjelaskan bagian pendahuluan, kemudian menjelaskan landasan teori atau literatur review, kemudian metode penelitian, hasil, dan pembahasan, sehingga pada akhirnya memberikan simpulan. Nah, ini contoh. Jadi yang seperti ini kita sebut dengan gaya selingkung penulisan karya ilmiah atau gaya selingkung penulisan skripsi. Jadi nggak ada kan kalau kita menulis skripsi itu kemudian kita menulis kesimpulannya dulu, kemudian landasan teori gitu. Atau kita tulis pendahuluan dulu,
landasan teori, habis itu hasil dan pembahasan, kemudian metodenya yang paling terakhir itu. Jadi nggak ada. Jadi harus berurutan seperti yang tadi saya sampaikan. Maka dua hal ini menjadi penting untuk mahasiswa bisa pahami dan bisa diterapkan sehingga bisa menghasilkan satu karya tulis, skripsi, disertasi, atau mungkin bahkan tesis juga yang baik. Nah, demikianlah teman-teman semua akhir dari penjelasan tentang ragam bahasa ilmiah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan update terbaru tentang seluk-beluk penulisan ilmiah di Agus Academy. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.